Shalom Youth, berjumpa lagi bersama kami dengan kebaktian online pada hari ini. Nah, hari ini bertepatan dengan Father's Day, saya mau mengucapkan Happy Father's Day buat semua papa yang ada di seluruh dunia. Dan buat kalian, jangan lupa ucapin Happy Father's Day buat papa kalian di rumah ya. Nah, buat kalian yang belum tergabung dalam komunitas apapun, kami di MS Youth punya komunitas namanya CG, Connect Group. Buat kalian yang ingin bergabung, silahkan add line kami di @msyouth. Dan bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan QRIS yang ada di layar kalian. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa untuk kebaktian hari ini. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah melalui online Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami siapkan hati yang terbaik, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Anugerah Tuhan yang mengubahkan kami. Worship you. Mari siapkan hati. Kita datang ke Tuhan dengan senang hati kita. Angkat hatimu, nyatakan kerinduanmu. Broken and scattered, mercy hand mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take my failure, you take my weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the word to see.
that mend our soul. Jesus, Jesus, Jesus. Kasih-Mu mengubahkan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memperbarui. Oh Tuhan, oh haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Yesus, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kami datang membawa segenap hati kami. Kami datang membawa segenap hidup kami Tuhan. Kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Karena anugerah-Mu Tuhan, angkat hatimu, angkat seluruh hidupmu bagi Yesus. Yesus, oh
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Shindara bakara 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 bakara. Terima kasih Tuhan. Boleh gak taruh tangan di atas dada kita sama-sama? Nyanyi sekali lagi. Shindara bakara 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 bakara. Aku ada saat ini. Yes. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, bahkan bukan hanya baik, Engkau teramat baik buat hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami penuh, kami utuh, karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Engkau Tuhan yang punya maksud dan rencana dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hari ini buka pikiran kami. Perbaharui hati kami. Biar kami melihat apa yang Kau lihat. Biar kami mampu melihat tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami mampu melihat siapa kami di dalam-Mu ya Tuhan. Kami tidak lagi menilai diri kami dengan cara dunia. Kami menilai diri kami dengan cara Allah menilai kami. Roh Kudus bantu kami. Sampaikan firman-Mu buat hidup kami. Ubah cara berpikir kami. Ubah kami. Ubah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu. Buat sebanyak mungkin orang-orang muda yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Engkau berbicara buat kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu sekali lagi ya Roh Kudus. Sengkram hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan. Sungguh-sungguh berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom orang-orang muda dimanapun kalian berada. Kalian gak kebetulan ikut ibadah ini sebab Tuhan punya maksud dan rencana buat hidup saudara. Amin. Dan kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya mau beri judul khotbah saya hari ini, Profile Picture. Tema kita hari ini tentang gambar diri. Tentang gambar diri. Dan kalau kita bicara tentang gambar diri, apa sih gambar diri itu? Gambar diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Seperti kita melihat sebuah cermin, disitulah kita melihat siapa sih diri kita sendiri. Dan gambar diri kenapa itu penting? Karena gambar diri akan menentukan apa yang akan kita lakukan.
Dan hari ini kita akan belajar banyak dari satu tokoh di Alkitab. Namanya Yefta. Di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Alkitab berkata seperti ini. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Dikatakan di sini, Yefta ini adalah orang yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia lahir dari sebuah latar belakang yang buruk. Dan ini yang jadi permasalahan Yefta. Kalau kita lihat lebih lanjut ceritanya nanti. Yefta mengalami kesulitan melihat jati dirinya yang sebenarnya. Di satu sisi dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi di sisi yang lain dia lahir dari sebuah kegagalan. Dia lahir dari sebuah peristiwa, dari sebuah keadaan, dari sebuah latar belakang yang tidak mengenakan. Latar belakang yang buruk. Dan latar belakang yang buruk dalam kehidupan Yefta membuat Yefta gagal melihat dirinya dengan benar. Bahwa dia sebenarnya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Yefta gagal melihat dirinya dengan benar karena Yefta mempunyai latar belakang yang buruk. Yefta merasa dirinya hina, kecil, dan tidak berharga. Karena mengizinkan latar belakang menentukan siapa dirinya yang sebenarnya. Saya nggak tahu dengan kalian. Tapi Yefta gagal melihat bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Menaruh potensi yang begitu besar, menaruh sebuah jati diri bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dan Yefta gagal melihatnya karena latar belakang yang buruk dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kalian? Mungkin kalian hari ini lahir dari latar belakang yang buruk. Lahir dari sebuah pernikahan yang tidak normal. Lahir dari sebuah pernikahan yang mungkin sudah bercerai. Papa dan mama sudah bercerai. Atau mungkin kalian lahir dari sebuah kecelakaan, pernikahan yang terjadi karena kecelakaan. Dan latar belakang yang buruk itu sama seperti Yefta, membuat kalian gagal melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidupmu. Hari-hari ini kalian merasa diri kalian kecil. Hari-hari ini kalian merasa diri kalian hina. Hari-hari ini kalian tidak bisa melihat diri kalian sebagai seorang yang benar, seorang yang punya tujuan yang ilahi dalam hidup. Kalian tidak bisa melihat Tuhan. Kalian tidak bisa melihat gambar diri yang benar. Karena latar belakang yang buruk itu. Ditambah lagi ada begitu banyak penolakan yang kalian alami. Ada begitu banyak cibiran yang kalian harus hadapi. Sama seperti Yefta yang ditolak oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Dia ditolak dan diusir. Dengar saya baik-baik. Apapun latar belakangmu, apapun penolakan yang pernah engkau alami, tidak mengurangi, tidak pernah menghalangi bahwa Tuhan punya rencana yang mulia dalam kehidupanmu. Dengar saya baik-baik, orang tuamu bukanlah yang menentukan jati dirimu. Karena bukan orang tuamu yang menciptakanmu. Tuhanlah yang menciptakanmu. Orang tua dan sekelilingmu bukanlah orang yang menentukan jati dirimu yang sebenarnya. Karena sekelilingmu bukanlah orang yang menentukan harga diri atau jati dirimu. Kalau engkau mengalami kesulitan karena engkau punya latar belakang yang buruk dalam kehidupanmu. Engkau gagal melihat Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Yeremia pasal 1 ayat 5 berkata seperti ini.
Yeremia pasal 1 ayat 5 berkata seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Siapa yang membentuk engkau? Tuhan. Rahim ibumu cumalah satu tempat yang dipakai Tuhan untuk menciptakan satu pribadi yang unik. Untuk menciptakan satu pribadi yang khusus, yaitu engkau. Bukan karena rahim ibumu engkau lahir. Tuhan yang membentuk engkau di rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Tuhan beri tujuan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Latar belakangmu bukanlah yang menciptakanmu. Orang tuamu bukanlah yang menciptakanmu. Rahim ibumu bukanlah yang menciptakanmu. Yang menciptakanmu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menciptakanmu, Tuhanlah yang menentukan siapa engkau sebenarnya. Siapa engkau sebenarnya bukan ditentukan dari latar belakangmu. Bukan ditentukan dari orang tuamu. Siapa orang tuamu. Bukan ditentukan oleh sekelilingmu. Siapa engkau sebenarnya ditentukan oleh siapa yang menciptakan. Dan yang menciptakanmu adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Sekalipun Yeftah lahir dari sebuah latar belakang yang buruk. Dia punya orang tua yang gagal. Dia lahir dari sebuah kegagalan. Tapi itu tidak mengurangi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi itu tidak mengurangi jati diri Yeftah yang sebenarnya. Bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jangan izinkan latar belakangmu menentukan jati dirimu, saudara. Jangan izinkan orang tuamu, kegagalan orang tuamu menentukan jati dirimu. Hari ini lihatlah, Tuhan punya rencana yang khusus buat hidupmu. Sama seperti memilih profil picture di handphone kita, di status sosial media kita. Hari ini kita punya keputusan, hari ini kita punya pilihan. Foto yang seperti apa yang mau kita pilih untuk jadi jati diri kita. Foto yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan kita, memberi jati diri. Kita adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kita adalah pribadi yang unik, pribadi yang khusus. Yang Tuhan ciptakan dan Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Pahlawan yang gagah perkasa. Profil picture yang kedua yang bisa kita pilih adalah profil picture dari latar belakang yang buruk. Seorang yang hina, seorang yang gagal, seorang yang kecil. Mana yang kalian pilih? Kalau kalian pilih profil picture kegagalan, sama seperti Yeftah memilih profil picture kegagalan dari latar belakangnya. Ini yang terjadi. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 3, ini yang terjadi. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 3 ngomong seperti ini. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah petualang-petualang yang pergi, garis bawahi kata ini, merampok bersama-sama dengan dia. Seorang pahlawan yang gagah perkasa akhirnya jadi seorang perampok karena dia gagal melihat bahwa Tuhan, dia salah memilih profil picture. Dia memilih profil picture kegagalan dari sebuah latar belakang yang buruk. Dan dia tidak memilih profil picture yang benar, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena dia memilih profil picture yang salah dalam kehidupannya. Yang terjadi adalah dia akan melakukan seperti profil picture yang dia pilih. Dia merampok. Dia pergi merampok. Apakah Tuhan menciptakan dia sebagai perampok? Enggak.
Tuhan menciptakan dia sebagai seorang pahlawan. Hari-hari ini kalau kalian melakukan sesuatu yang buruk dalam hidupmu, dengar saya baik-baik. Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk melakukan sesuatu yang buruk. Yang perlu kau lakukan hari ini, cuma ganti profil picture-mu dan pilih profil picture yang benar. Tuhanlah yang menentukan identitas kita, saudara. Tuhan, sama seperti Tuhan menciptakan saya sebagai seorang laki-laki. Maka saya akan bertingkah laku, saya akan bertindak seperti seorang laki-laki. Karena Tuhan sudah menetapkan saya, memberi tujuan hidup saya adalah seorang laki-laki. Dan kalau satu kali saya lupa jati diri saya, terus tiba-tiba jadi agak gemulai gini, shalom gini kan. Halo, saya mulai pakai lipstick, saya mulai pakai blush on, saya mulai pakai sepatu hak tinggi, mulai panjangkan rambut saya. Apakah saya tiba-tiba berubah jadi seorang perempuan? Enggak. Saya enggak berubah jadi perempuan. Saya lupa jati diri saya sebagai seorang laki-laki. Apa yang perlu saya lakukan? Saya cuma kembali kepada tujuan Allah. Lihat ke cermin dan menyadari, hey, Tuhan tidak menciptakanmu sebagai seorang perempuan. Tuhan menciptakanmu sebagai seorang laki-laki. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu sebagai seorang laki-laki. Saya tanggalkan profil picture saya yang salah. Saya ambil profil picture yang benar. Amin. Amin. Saya nggak perlu bergumul dengan tingkah laku saya. Yang perlu saya lakukan adalah kembali jujur dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Izinkan Tuhan menentukan jati diri kita. Kita nggak pernah dipanggil untuk menentukan jati diri kita. Kita dipanggil untuk memilih jati diri yang benar. Profil picture mana yang kita pilih hari ini? Profil picture kegagalan atau pandangan dunia, cibiran penolakan dunia, atau profil picture tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Yefta adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Tetapi dia memilih merampok karena dia gagal melihat tujuan Allah, jati diri yang sebenarnya. Padahal dia adalah pahlawan. Lalu cerita itu berlanjut, saudara. Satu kali orang Israel dikepung oleh Amon. Mereka harus mengalami peperangan. Dan orang Israel akhirnya pergi kepada Yefta untuk minta dipimpin. Yefta mau akhirnya jadi pemimpin mereka. Dan Yefta memberikan satu syarat. Kalau aku berhasil memenangkan peperangan ini, nanti saudara lihat ya, kalian lihat Hakim-Hakim pasal 11, baca cerita tentang Yefta, cerita yang bagus sekali. Kalau aku berhasil memenangkan peperangan ini, maka aku akan jadi pemimpinmu. Dan orang Israel menyetujuinya. Oke, kamu akan jadi pemimpin kalau engkau berhasil memimpin peperangan dan memenangkannya. Karena Yefta yang selama ini ditolak, selama ini dia tidak punya jati diri yang benar. Dia gagal melihat tujuan Allah dalam hidupnya. Yefta berusaha untuk melakukan apapun supaya dia berhasil diterima kembali oleh orang Israel. Di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30, sebelum peperangan yang besar itu, Yefta mengeluarkan sebuah nasar. Yefta mengeluarkan sebuah nasar, ini nasarnya. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku, apa itu seharusnya yang ada di dalam pikiran Yefta itu adalah benda atau bahkan mungkin binatang.
Apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yeftah berusaha sedemikian rupa untuk memenangkan peperangan supaya dia bisa diterima oleh orang Israel dan dia bisa diangkat jadi pemimpin. Dia bernasar bahwa apa yang keluar dari pintu rumahnya akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Buat saya pribadi, ini pandangan saya pribadi. Nasar ini tidak perlu. Kenapa? Karena di ayat 29 dijelaskan bahwa Roh Kudus sudah mengurapinya begitu rupa. Tuhan sudah menetapkannya untuk memenangkan peperangan ini. Nasar ini sebenarnya adalah nasar yang tidak perlu. Dan nasar ini adalah nasar yang tidak rasional. Orang yang berusaha diterima oleh orang lain seringkali mengambil keputusan-keputusan yang tidak rasional. Kenapa ini tidak rasional? Coba bayangkan. Apa yang keluar pertama kali? Kalau kita pulang dari peperangan yang begitu besar, sama seperti Yeftah, kira-kira yang keluar itu benda atau pribadi? Itu yang gak dipikirkan Yeftah. Yang keluar pertama kali pada akhirnya nantinya adalah anak perempuan Yeftah. Dan itu sebenarnya adalah hal yang normal. Dan Yeftah gak pernah kepikir bahwa anaknya yang akan menyambut dia keluar dari peperangan. Dia pikir mungkin anjingnya yang akan menyambutnya keluar. Dia berpikir mungkin emas atau harta kekayaan yang menyambut dia keluar dari sebuah peperangan. Waktu dia pulang. Dia gak pernah berpikir bahwa anaknya yang akan menyambutnya untuk pertama kali. Dan peperangan, kemenangan yang luar biasa itu seharusnya jadi kegembiraan untuk Yeftah. Hari itu Yeftah mengalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan yang salah dalam kehidupannya untuk dia bernasar. Nasar yang tidak rasional. Nasar yang emosional. Nasar yang dia keluarkan hanya untuk satu tujuan supaya dia bisa diterima oleh orang Israel. Seringkali kita mengambil keputusan, tindakan yang salah karena kita ini berusaha diterima oleh orang lain. Padahal kita ini harus punya rasa aman di dalam Tuhan. Yeftah tidak punya rasa aman di dalam Tuhan. Padahal dia diurapi Tuhan begitu besar. Padahal Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupannya. Dia berusaha menambahkan sesuatu dalam kehidupannya supaya dia diterima oleh orang lain. Berapa sering saudara berbuat tindakan-tindakan konyol. Melakukan tindakan-tindakan bodoh. Hanya untuk diterima oleh orang lain. Kita lihat di sosial media. Ada begitu banyak orang melakukan konten-konten. Syuting tindakan-tindakan konyol. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan like di Instagram mereka. Hanya untuk mendapatkan like di sosial media mereka. Dengar saya baik-baik. Tujuan hidupmu bukan untuk diterima oleh orang lain. Karena penerimaan yang sejati tidak pernah datang dari manusia. Penerimaan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Yeftah mengalami penolakan yang luar biasa dalam hidupnya. Pada akhirnya membuat dia berusaha melakukan apapun untuk diterima. Dan itu yang membuat dia kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Kalau hari ini kalian sempat melakukan tindakan-tindakan yang bodoh dalam hidupmu. Hanya untuk mengejar like di sosial mediamu. Temukan rasa amanmu. Temukan kepenuhanmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak pernah menolakmu. Tuhan tidak pernah menolakmu. Izinkan Yesaya 49
ayat 15 berbicara buat hidupmu. Dan saya mau tutup dengan ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Kecil kemungkinannya, hampir tidak mungkin. Tapi ayat ini dilanjutkan dengan luar biasa. Sekalipun mungkin, sekalipun dia melupakannya, aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Aku Tuhan yang menciptakanmu, yang mempunyai tujuan dalam hidupmu, tidak akan melupakan engkau. Wow, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekalipun orang tuamu menolakmu, Tuhan berkata, aku Tuhan yang menciptakanmu, tidak pernah melupakanmu. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Engkau tetap dalam ingatanku. Dengar saya baik-baik. Yang menciptakanmu bukan orang tuamu, yang menciptakanmu adalah Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidupmu. Engkau pahlawan yang gagah perkasa, hai Yefta, Yefta. Dan Tuhan yang menciptakanmu itu bukan hanya menciptakanmu, Dia tidak pernah melupakanmu. Tuhan menerimamu, Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak pernah menolakmu. Engkau ada, dilukiskan di telapak tangannya. Oh, saya berdoa ayat ini menimbulkan satu rasa aman yang begitu teguh di hati kita. Kita gak butuh like orang lain lagi. Kita gak perlu berusaha diterima oleh orang lain lagi. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini melukiskan kita di telapak tangannya. Kita diingatnya. Kita ada di hatinya. Kita ada di pikirannya. Kita ini berharga di matanya. Dia tahu kita. Dia melihat kita. Dan dia menerima kita. Saya gak tahu dengan kalian. Kalau hari-hari ini kalian punya latar belakang yang buruk dalam hidupmu. Firman Tuhan hari ini berkata, latar belakang yang burukmu tidak menentukan jati dirimu. Tuhan yang menentukan jati dirimu. Tuhan punya tujuan, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Kalau penolakan dalam hidupmu membuat engkau tidak punya rasa aman. Dan pada akhirnya engkau melakukan tindakan-tindakan bodoh hanya untuk diterima oleh orang lain. Firman Tuhan hari ini berkata, aku mengasihimu, kata Tuhan. Aku melukiskanmu di telapak tanganku. Engkau ada di pikiranku. Engkau ada di hatiku. Engkau mulia. Satu like dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lebih dari cukup dari semua like orang yang ada di dunia ini. Satu like dari Tuhan saja cukup buat kita. Punya rasa aman di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tutup Alkitab saudara, mari kita datang ke Tuhan. Haleluya. Sambil singer song leader nyanyikan lagu buat kita. Pemain musik nyanyikan lagu buat kita. Renungkan firman Tuhan hari ini. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyatakan
sekali lagi, sekali lagi. Kau mengasihiku, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa hari ini. Ini momen ilahimu. Dimanapun kalian berada hari ini, izinkan Roh Kudus beracara buat hidupmu. Kok nggak lahir karena kebetulan. Engkau lahir dengan sebuah tujuan. Izinkan Roh Kudus mewahyukan tujuan yang besar dalam hidupmu. Kau nggak pernah bisa bayangkan betapa besar tujuan Allah dalam hidupmu. Kau nggak pernah bisa bayangkan betapa besar dampak yang akan kau lakukan. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hai Yefta yang merasa diri rendah, yang merasa diri hina karena latar belakang yang buruk. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Izinkan Roh Kudus hari ini beracara buat hatimu, buat hidupmu. Terima sebuah kenyataan yang ilahi. Tuhan yang membentukmu di rahim ibumu. Bukan rahim ibumu yang membentukmu. Tuhan yang membentukmu di rahim ibumu. Tuhan sendiri yang menenunmu dengan tangannya yang berlubang paku itu. Tuhan sendiri yang melakukannya. Dan Tuhan punya tujuan ilahi buat hidupmu. Tuhan, aku berdoa hari ini. Tempat di mana mereka hari ini ada adalah tanah yang kudus. Tanah di mana Engkau memanggil Musa. Seperti Engkau memanggil Musa. Hari ini di tempat mereka ada sekarang. Engkau memanggil mereka. Mengingatkan mereka. Memperlihatkan mereka. Sebuah panggilan, sebuah tujuan ilahi. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang lahir di tanah kudus itu. Akan ada pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari tanah kudus itu. Akan ada dokter-dokter yang menyelamatkan begitu banyak nyawa lahir dari tanah kudus itu. Ada seorang direktur. Ada orang-orang besar yang lahir dari tanah kudus itu. Hei Yefta, bangkit dan jadilah pahlawan yang gagah perkasa. Genapi maksud ilahi Tuhan dalam hidupmu. Pilih profil picture yang benar dalam hidupmu. Dan izinkan Tuhan memakai hidupmu. Izinkan Tuhan memakai hidupmu. Izinkan Tuhan memakai hidupmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kalau engkau orangnya, engkau tahu engkau orangnya. Hari ini engkau memilih profil picture yang benar. Taruh tanganmu di atas dadamu dan ikuti doa saya. Tuhan, hari ini aku memilih profil picture yang benar.
Aku memilih jati diri yang benar. jati diri yang benar. Hari ini aku melihat Hari ini aku melihat aku adalah pahlawan yang gagah perkasa. aku adalah pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini aku melihat Hari ini aku melihat Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupku. Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupku. Sekalipun Sekalipun aku punya latar belakang yang buruk. aku punya latar belakang yang buruk, Tapi itu tidak menghalangi tapi itu tidak menghalangi tujuan Allah dalam hidupku. tujuan Allah dalam hidupku. Sekalipun Sekalipun ada banyak orang menolak aku. ada banyak orang menolak aku, Tapi itu tidak pernah mengurangi tapi itu tidak pernah mengurangi penerimaan dan kasih Tuhan dalam hidupku. penerimaan dan kasih Tuhan dalam hidupku. Aku menerima cintamu. Aku menerima cintamu. Hatiku penuh hari ini. Hatiku penuh hari ini. Karena aku tahu. Aku tahu, Karena aku yakin karena aku yakin Engkau melukiskan aku Kau melukiskan aku di telapak tanganmu. telapak tanganmu. Aku berharga. Aku berharga, Aku mulia. aku mulia, Aku ini milikmu. aku ini milikmu. Amin. Angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, yang membuat engkau menggenapi apapun yang Tuhan mau dalam hidupmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. God bless you.